Cemara 19 Channel menjunjung tinggi kebinekaan. Kita juga mendorong perdamaian dan kerjasama. Kita ingin maju, kita ingin damai, dan kita ingin saling merangkul antar sesama elemen bangsa Indonesia. Karena itu, jurnalisme kami selalu menunjukkan jurnalisme yang bersahabat. Banyak kebijakan penting yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Tetapi sebagai kebijakan, ada kebijakan yang rumit untuk dimengerti. Sehingga membutuhkan perspektif. Ada juga kebijakan yang dapat langsung dipahami dengan baik. Karena itu tugas kami adalah menguraikan segi-segi kebijakan tersebut sehingga pengertian masyarakat akan tersusun dengan lebih baik. Zaman sekarang ditandai oleh maraknya dan pentingnya dunia sosial media sebagai sumber informasi. Kekuatan sosial media karena dia bersifat partisipatoris, tetapi sosial media juga gampang didebatkan hal-hal yang tidak bisa diperkuat pengertian, malah mungkin memperburuk pengertian tentang suatu hal. Karena itu tugas Cemara 19 Channel adalah untuk meluruskan yang belum lurus, Untuk menjelaskan yang belum jelas dalam era yang memang sudah begini sifatnya. Bersifat partisipatoris, bersifat cepat, bersifat menyeluruh, tetapi membutuhkan pengertian-pengertian yang baik. Cemara 19 Channel juga akan selalu membela kebenaran, akan merangkul mereka-mereka yang masih berseberangan. Kita ingin membangun konsensus yang dasarnya adalah fakta dan kebenaran. jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Cemara 19 Channel. Cemara 19 Channel hanya untuk orang-orang yang ingin maju dan hidup damai. Saya mengingatkan pada seluruh jajaran Kementerian PUPR, di tahun 2021 kita harus bekerja lebih cepat lagi. Kita harus sadar kita ini masih dalam kondisi krisis. Salah satu pendekatan lain yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengantisipasi implikasi dari dampak pandemi COVID-19 ini, antara lain misalnya terhambatnya atau menurunnya pertumbuhan ekonomi kita, maka kita melihat Bapak Presiden Jokowi fokus, concern sedemikian rupa untuk terus sebanyak mungkin menciptakan program-program pembangunan yang berimplikasi berdampak langsung terhadap masyarakat, yang berdampak langsung terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Paling tidak dalam minggu-minggu terakhir ini ada dua yang dilakukan oleh Presiden kita. Yang pertama adalah mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang memang sudah dimulai sebelumnya oleh Presiden sebelum masa pandemi. Nah, ketika masuk pandemi, pembangunan infrastruktur ini harus dilanjutkan dan ini adalah salah satu solusi untuk tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Dalam berbagai macam sejarah dunia, ya, bukan saja di Indonesia, tetapi juga di negara yang lain, ya, semenjak zaman dahulu kala ketika ada sebuah masyarakat, sebuah bangsa mengalami krisis ekonomi, maka pembangunan infrastruktur adalah salah satu solusi. Semenjak zaman Yunani sampai dengan zaman modern ini, ya, zaman Yunani dulu ketika krisis masyarakatnya akibat dari peperangan, terjadi krisis ekonomi, ya, kemudian melakukan pembangunan infrastrukturnya secara cepat yang melibatkan seluruh masyarakat sehingga masyarakat ikut terbantu. Ya. Di masa modern ini juga, ya, Amerika ketika mengalami krisis ekonomi, pendekatannya adalah membangun infrastruktur, melibatkan banyak masyarakat. Begitu juga dengan pemerintah hari ini. Ketika akibat dari pandemi ini mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi sampai dengan minus, salah satu pendekatan yang dilakukan adalah mempercepat pembangunan infrastruktur, jalan-jalan, jalan tol, pelabuhan, ya, dan lain sebagainya. Terakhir kemarin, Bapak Jokowi mengingatkan kembali bahwa pemerintah daerah maupun pemerintah kementerian lembaga, pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian lembaga, didorong untuk mempercepat
penyerapan APBN-nya, penyerapan APBD-nya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bisa dana atau uang itu bisa mengalir cepat ke masyarakat, digunakan oleh masyarakat, sehingga kemudian menjadi faktor penting mengembalikan pertumbuhan ekonomi seperti sebelum pandemi COVID-19 itu sendiri. Minggu-minggu terakhir ini kita lihat bagaimana Presiden meresmikan jalan tol, meresmikan pelabuhan-pelabuhan, ya, meresmikan proyek-proyek infrastruktur yang lain. Dan kita sudah bisa merasakan sekarang bagaimana walaupun di tengah pandemi, tetapi aksesibilitas kita terhadap pusat-pusat perekonomian, pusat-pusat pendidikan, pusat-pusat produksi itu terbuka lebar, ya, terbuka lebar. Ya, kita sudah ada lintas Sumatera, ya, dari Jakarta sampai dengan Aceh, insya Allah sampai dengan tahun 2024 nanti itu bisa terhubung. Ya, sebelumnya mungkin memerlukan waktu berhari-hari, ya, tapi saat ini hanya dengan beberapa jam kita sudah bisa sampai ke Palembang, hanya dengan beberapa jam lagi kita sudah bisa sampai ke Pekanbaru, sampai ke Medan dan seterusnya. Begitu juga di lintas Jawa, ya, ke Surabaya, ke Semarang, ke Jogja, tidak memerlukan waktu yang banyak lagi kita hanya hitungan jam. Nah, namun perlu diingat, ya, perlu diingat bahwa dengan sudah semakin membaiknya infrastruktur kita, semakin mudahnya aksesibilitas kita terhadap pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat pelayanan rakyat, pusat-pusat pendidikan, pusat-pusat ekonomi, ya, tapi harus diingat bahwa hari ini infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi ini dan layak Pak Jokowi untuk kita sematkan sebuah prestasi, sebuah legacy bagi beliau, karena beliau membangun infrastruktur itu sangat masif, ya, yang tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Bahkan lebih hebat dari 30 tahun Soeharto membangun Indonesia yang kita sampai hari ini masih pernah mendengar, ya, bahwa Pak Soeharto adalah bapak pembangunan. Tapi dengan hanya 10 tahun Presiden Jokowi menjadi presiden, jauh lebih masif pembangunan infrastruktur ini dibanding dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Ini poin dan legasi khusus kepada Bapak Presiden kita, Presiden Jokowi.